Timnas Prancis pulangkan Adrien Rabiot. Max Allegri merasa lega. Pelatih AC Milan, Max Allegri dikabarkan lega setelah timnas Prancis memutuskan memulangkan Adrien Rabiot yang mengalami masalah lutut ringan. Gelandang andalan Rossoneri tersebut dilaporkan mengalami benturan pada lututnya saat menjalani sesi latihan bersama skuad Les Bleus. Hal ini sempat memicu kekhawatiran besar di jajaran manajemen klub asal kota mode tersebut. Pelatih Prancis, Didier Deschamps, mengonfirmasi bahwa sang pemain tidak akan diturunkan dalam laga persahabatan melawan Kolombia. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan agar cedera yang dialami tidak bertambah parah nantinya. Pihak klub dan tim nasional telah menjalin komunikasi intensif dan sepakat untuk mengistirahatkan pemain berusia 30 tahun itu. Fokus utama saat ini adalah memastikan kebugarannya menjelang dimulainya kembali kompetisi kasta tertinggi. Max Allegri sangat membutuhkan tenaga mantan pemain Juventus itu untuk menghadapi 8 pertandingan krusial di sisa musim ini. Terutama, laga tandang melawan Napoli yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu 1 pekan ke depan. Adrien Rabiot sendiri telah memberikan kabar positif kepada staf medis klub mengenai kondisinya yang membaik. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius pada jaringan otot maupun sendi lututnya. AC Milan perkuat strategi tim dengan melakukan investasi di pemain muda. AC Milan dilaporkan terus memperkuat strategi jangka panjang dengan melakukan investasi besar-besaran dengan mengumpulkan talenta muda berbakat. Meskipun AC Milan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot di musim panas ini, fokus pada pengembangan pemain muda tetap menjadi prioritas utama manajemen. Hal ini terlihat dari beberapa rekrutan terbaru yang memiliki potensi besar. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Zachary Atekame dan David Odogu, yang masing-masing didatangkan dengan biaya mencapai 10 juta euro. Atekame telah menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap kanan yang tangguh dan memiliki kemampuan umpan silang yang baik. Sementara itu, Odogu masih menjadi sosok misterius bagi tim utama namun telah menunjukkan kelasnya bersama Milan Futuro. Keduanya diproyeksikan akan menjadi pilar pertahanan masa depan Il Diavolo di kompetisi kasta tertinggi. Andrea Longoni, masa Rafael Leao di Milan mungkin sudah berakhir. Jurnalis Italia, Andrea Longoni, memberikan pandangan menarik bahwa masa bakti Rafael Leao bersama AC Milan mungkin telah mencapai titik akhir yang alami. Pemain sayap asal Portugal tersebut kini sedang menjalani musim ke-7 di San Siro sejak bergabung pada tahun 2019 silam. Selama periode itu, ia telah mencatatkan 80 gol dan memberikan 64 assist bagi klub. Puncak karirnya terjadi saat ia berhasil membawa Rossoneri meraih gelar juara Liga Domestik setelah menanti selama 11 tahun. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi kasta tertinggi di Italia saat itu. Namun belakangan ini muncul laporan negatif mengenai hubungan Rafael Leao dengan klub setelah ia digantikan dalam pertandingan melawan Lazio. Situasi tersebut memicu spekulasi kuat mengenai kemungkinan penjualan dirinya di musim panas. Menurut jurnalis Italia, Andrea Longoni, Leao telah memberikan segala kemampuan terbaiknya untuk tim selama ini. Hal ini membuat perpisahan antara kedua belah pihak diprediksi tidak akan berjalan terlalu menyakitkan nantinya. Meskipun Leao dianggap menjalani musim yang cukup baik, ia seringkali harus bermain di luar posisi alaminya. Kondisi fisik yang kurang prima dalam beberapa kesempatan juga menjadi hambatan baginya untuk tampil maksimal untuk AC Milan. Nicolo Zaniolo kembali masuk dalam bidikan AC Milan di musim panas. AC Milan tengah berburu penyerang lubang baru di bursa transfer mendatang, dengan nama Nicolo Zaniolo kembali masuk dalam radar bidikan manajemen klub. Berdasarkan laporan terbaru dari Tuttosport, manajemen AC Milan ingin memberikan opsi tambahan bagi Max Allegri di lini serang. Ketertarikan terhadap pemain Italia tersebut kembali membara setelah sang pemain menunjukkan performa stabil. Nicolo Zaniolo saat ini sedang membela Udinese dengan status pinjaman dari Galatasaray. Pemain 26 tahun tersebut tercatat telah tampil dalam 26 pertandingan di Serie A musim 2025 hingga 2026, dengan kontribusi 5 gol dan 4 assist sejauh ini. Pihak AC Milan melihat mantan penggawa AS Roma tersebut sebagai profil yang menarik karena kemampuan teknis dan fleksibilitasnya. Ia dinilai cocok memerankan peran sebagai penyerang kedua dalam skema taktik yang diterapkan klub. Langkah untuk mendatangkan pemain bertinggi badan 190 cm tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi klub untuk menambah kedalaman skuad. Kehadiran pemain lokal berkualitas juga menjadi poin tambahan bagi daftar pemain di UCL. Manajemen klub dilaporkan akan terus memantau situasi transfer sang pemain dalam beberapa pekan ke depan. Proses negosiasi diprediksi akan melibatkan pembicaraan intens dengan pihak Galatasaray selaku klub pemilik sah dari talenta berbakat tersebut. AC Milan pertimbangkan datangkan Raul Belanova dari Atalanta. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan memulangkan Raul Belanova dari Atalanta guna memperkuat sisi kanan pertahanan di musim panas.
Manajemen AC Milan mulai menyusun rencana skuad untuk musim depan agar mampu bersaing di 3 kompetisi sekaligus. Penguatan di posisi bek sayap menjadi salah satu prioritas yang telah diidentifikasi oleh tim teknis. Max Allegri dikabarkan telah meminta Iglitare dan Giorgio Furlani untuk mendatangkan setidaknya 1 bek sayap kanan baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan rotasi yang ideal bagi Alexis Saelemaekers di posisi tersebut. Raul Belanova menjadi target yang menarik karena ia merupakan produk asli Akademi Rossoneri sebelum dilepas ke Bordeaux pada tahun 2019. Statusnya sebagai pemain didikan lokal akan sangat menguntungkan bagi pendaftaran daftar skuad tim. Pemain asal Italia tersebut kabarnya mulai kehilangan posisi reguler di bawah asuhan Raffaele Palladino dan sangat menginginkan menit bermain lebih. Kontak awal antara kedua klub serta perwakilan sang pemain dilaporkan sudah mulai dilakukan. Kehadiran bek 25 tahun tersebut diproyeksikan dapat menambah kedalaman skuad di sektor pertahanan kanan. Manajemen Milan akan terus memantau perkembangan situasi sang pemain sebelum mengajukan penawaran resmi kepada La Dea. Christian Pulisic akui saat ini dia sedang berada di periode yang sulit. Christian Pulisic mengakui dia sedang menjalani masa-masa sulit, baik bersama AC Milan maupun timnas Amerika. Dia berharap periode ini segera berakhir. Christian Pulisic tampil gemilang pada tahun 2025, di mana dia berhasil jadi tumpuan bagi AC Milan. Namun sayang, performa gemilang tersebut seolah terhenti setelah tahun berganti, di mana di tahun 2026 ini sang pemain belum mampu mencetak gol. Tidak hanya di level klub, paceklik gol ini berlanjut di level tim nasional, di mana sang pemain gagal mencatatkan satupun gol dalam hasil kekalahan 5-2 timnya, saat pertandingan uji coba melawan Belgia. Bagi saya ini mengecewakan. Saya merasa bisa berbuat lebih baik pada salah satu peluang. Saya melewatkannya. Lalu mereka mencetak gol. Dan itu mengubah jalannya pertandingan. Ini sangat membuat saya frustrasi. Ini memang masa yang sulit, tetapi saya merasa percaya diri dengan cara saya bermain. Saya merasa baik dan saya menciptakan peluang. Jadi saya hanya perlu tetap positif dan terus maju. Tapi ya, saya harus lebih klinis di momen-momen itu, ujar Pulisic. Charles de Ketelaere tak menyesal gabung AC Milan, akui kurang percaya diri. Charles de Ketelaere mengakui perjalanan karirnya bersama AC Milan tidak berjalan sesuai harapan setelah didatangkan usai klub meraih Scudetto. Ia gagal memenuhi ekspektasi besar yang melekat saat bergabung sebagai salah satu talenta muda terbaik Eropa. Pemain asal Belgia tersebut datang dengan reputasi tinggi setelah tampil impresif bersama klub Brugge. Namun, tekanan besar di Milan membuatnya kesulitan menunjukkan performa terbaik. Situasi itu membuat de Ketelaere harus menjalani masa peminjaman ke Atalanta pada musim berikutnya. Penampilannya kemudian berkembang hingga akhirnya dipermanenkan oleh klub tersebut. Meski gagal bersinar, ia mengakui ada hal yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik saat berada di San Siro. Salah satunya adalah kepercayaan diri yang belum maksimal saat itu. Saya tetap tidak menyesal dengan kepindahan dari klub Brugge ke Milan. Mungkin pada saat itu saya seharusnya menunjukkan lebih banyak kepercayaan diri pada diri sendiri. Tetapi seiring waktu saya mempelajarinya, cara bermain Gasperini di Atalanta membantu perkembangan saya, ujar de Ketelaere. Ardon Jashari ungkap kerja keras manajemen Milan di musim panas. Gelandang AC Milan, Ardon Jashari bicara tentang bagaimana upaya manajemen Rossoneri dalam upaya mendatangkannya dari klub Brugge di musim panas. Proses transfer Ardon Jashari dari klub Brugge jadi salah satu drama musim panas yang cukup melelahkan. Meskipun begitu, manajemen AC Milan pada akhirnya berhasil mendatangkan sang pemain dengan harga sekitar 37 juta euro. Dalam wawancara dengan Il Foglio, pemain asal Swiss itu berbicara terbuka tentang negosiasi musim panas yang penuh dengan drama. Dia bicara tentang kerja keras yang ditunjukkan manajemen Rossoneri. Saya langsung mengerti bahwa Milan akan melakukan segala cara untuk meyakinkan saya dan hal ini sangat membuat saya bersemangat. Di sisi lain, saya sangat menghormati klub Brugge. Saya hanya ingin menemukan solusi terbaik untuk kami berdua. Tentu saja, bagaimana mungkin Anda menolak klub seperti Milan? Apa yang mempercepat kedatangan saya? Kerja keras seluruh manajemen. Sekitar 10 hari setelah panggilan direktur, Zlatan Ibrahimovic juga datang. Dia berbicara tentang proyek tersebut. Saya sangat bersemangat di telepon. Suara saya hampir bergetar, tetapi saya termotivasi dan siap untuk memulai tantangan baru, ujar Jashari. Alexis Saelemaekers ungkap pentingnya masa pinjaman di Bologna dan Roma. Bek sayap AC Milan, Alexis Saelemaekers mengenang kembali masa pinjamannya di Bologna dan AS Roma. Menurutnya, itu merupakan fase yang penting. Bek sayap AC Milan, Alexis Saelemaekers jadi salah satu pemain penting di musim ini. Sempat masuk daftar jual, namun dia berhasil membuktikan diri layak berada di tim utama, hingga akhirnya jadi andalan pelatih Max Allegri. Dalam sesi wawancara bersama Newsblad,
Saelemaekers bicara tentang fase perkembangan karirnya, di mana dia sempat dipinjamkan ke Bologna dan AS Roma, sebelum akhirnya jadi tumpuan utama tim rossoneri di musim ini. Saya tidak bisa mengeluh. Setelah masa peminjaman saya di Bologna dan Roma, di mana saya mendapatkan banyak kedewasaan, sangat penting bagi saya untuk menjadi pemain inti di Milan musim ini. Itu telah tercapai. Saya merasa percaya diri, baik dari pelatih maupun dari klub. Ketika mereka menawarkan perpanjangan kontrak kepada saya tidak ragu-ragu. Bahkan kontraknya berdurasi 5 tahun, yang bukan hal biasa di sepak bola modern. Saya benar-benar merasa betah di Milan. Persaingannya sangat ketat. Hanya karena Anda berprestasi di klub Anda, bukan berarti Anda otomatis akan bermain untuk setan merah. Tidak ada jaminan, ujar Saelemaekers.